Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing today? I hope you are doing well. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu skill untuk menghadapi soal listening comprehensions pada soal TOEFL, yaitu listens for expressions of uncertainty and suggestions, atau keterampilan dalam mendengarkan ungkapan-ungkapan ketidakyakinan atau ketidakpastian. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah ungkapan-ungkapan saran. Expressions of uncertainty and suggestions tersebut biasanya kita temui pada listening part A, questions atau pertanyaan listening bagian A. Baik, kita awali dengan expressions of uncertainty. Expressions of uncertainty digunakan saat seseorang tidak begitu yakin atau ragu atas sesuatu. Berikut ini contoh soal yang menunjukkan sebuah ungkapan ketidakyakinan atau ketidakpastian atau expressions of uncertainty. On the recording you hear, pada rekaman Anda mendengar the man says, do you know anything about the final exam in physics? And the woman replies, it's going to be rather difficult, isn't it? The narrator asks the questions based on the second line above. What does the woman mean? Apa maksud dari pernyataan wanita tersebut? Ya, apa maksud dari wanita tersebut? Dalam buku tes Anda membaca ada 4 pilihan di situ. Yang pertama, A, the exam is not going to be too difficult. A, the exam is not going to be too difficult. B, she's positive that it's going to be hard. C, she thinks that it might be hard. And the last, D, she has no idea about the exam. Nah, kalau kita perhatikan pada baris kedua atau pernyataan yang disampaikan oleh si wanita, di situ mengandung take questions, isn't it? Pada baris kedua tersebut, mengubah sebuah pernyataan take questions, isn't it tersebut, mengubah sebuah pernyataan yang yakin atau pasti menjadi sebuah pernyataan yang menunjukkan ketidakyakinan atau ketidakpastian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang menunjukkan ketidakyakinan atau ketidakpastian. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat atas pertanyaan tersebut adalah jawaban C. Karena kata thinks dan might pada jawaban C menyatakan ketidakyakinan atau ketidakpastian. Ungkapan lain yang sering kita temui pada listening part A adalah expressions of suggestions atau ungkapan saran. Perhatikan contoh berikut ini. On the recording you hear, the man says, I'll never have time to type my paper tomorrow. I'll never have time to type my paper tomorrow. And the woman replies, why not do it now? The narrator asks the questions based on the woman's statements. What does the woman suggest? Apa saran dari wanita tersebut? Nah, kemudian dalam buku tes Anda akan membaca 4 opsi. Yang pertama atau A, finishing the paper today. B, not working on the paper now. C, never typing the paper. And D, taking time out from the paper now. Pada contoh ini, ungkapan why not pada baris kedua atau pernyataan si wanita adalah sebuah ungkapan saran atau expressions of suggestions. Jadi si wanita menyarankan melakukannya sekarang, doing it now. Pada saran ini, si wanita merujuk kepada the paper that the man needs to type, makalah yang perlu diketik oleh pria tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Nah, ungkapan-ungkapan apa saja sih yang bisa digunakan atau yang umumnya digunakan untuk menyatakan ketidakyakinan atau expressions of uncertainty? Selain isn't it, biasanya kita jumpai
as far as I know. As far as I know. Dan yang ketiga ya adalah as far as I can tell. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah take ya. Contohnya adalah isn't it. Kemudian yang kedua as far as I know, dan yang ketiga adalah as far as I can tell. Nah, yang perlu diperhatikan pada take questions adalah verb be dan subject, verb atau be ya, dan subjek pada take harus disesuaikan dengan verb atau be dan subjek pada klausa yang hadir sebelum take questions tersebut. Contohnya bisa kalian perhatikan. Di sini ada dua kalimat ya. Yang pertama adalah it's going to be rather difficult, isn't it? Kemudian kalimat yang kedua adalah they're going to be rather difficult, aren't they? Nah, kita perhatikan dulu kalimat yang pertama. Kita fokus pada take question-nya. Di situ subjeknya it. Subjek tersebut merujuk kepada subjek pada klausa sebelumnya, yaitu it juga ya. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau subjek pada klausa yang hadir di awal itu singular, maka yang subjek yang pada take question-nya juga harus singular, harus sama ya. Begitu pula dengan contoh yang kedua, they're going to be rather difficult, aren't they? Nah, di situ subjek take question-nya they ini merujuk kepada subjek pada klausa yang hadir sebelumnya, they juga. Oke. Nah, di situ subjeknya plural untuk take questions-nya karena merujuk kepada subjek yang juga plural pada klausa yang hadir di awal. Sedangkan ungkapan yang umumnya digunakan untuk menyatakan saran atau expressions of suggestions diantaranya adalah why not dan let's. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Thanks a lot for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.